Dia sohib gua lama, emang anak tongkrong juga. Enggak, tadi dia nggak di off cam, dia nggak mau ngakui lu temennya. Lu gini. temen mantan lakinya doang, temen dia. Kita hitung, tapi gue punya fakta. Ini beneran ya, sumpah ya, gue nggak bohong ya, Ki. Gue nggak bohong ya. Teman-teman tongkrongan gue tahu. Dulu gue punya cita-cita, tahu nggak apa? Cita-cita gue masuk geng Rachel V-nya. Demi Tuhan. Tapi kan masuk geng mantan gue. Enggak, bukan geng lu. Geng mantan lu nggak seru. Aneh-aneh. Kenapa laki-laki ngomong kayak gitu? Oke. Kalau menurut pikiran gue ya, kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia ngerasa ada perempuan yang berkegantungan sama dia. Jadi dia bisa nginjek-nginjek si perempuannya. Makanya kalau misalnya laki-laki menggambarkan itu sebagai harga diri, bukan sebagai tanggung jawab sih, itu menurut gue udah salah ya. Karena menurut gue dia bisa berdiri sendiri itu malah tanggung jawab setiap manusia menurut gue, nggak cuma laki-laki. Kalau diem, gue bisa stres. Let's say misalkan gue nggak syuting gitu, gue mencari kesibukan gue harus gerak, apapun. Mungkin makanya gue olahraga atau apapun gitu. Atau yang lo suka lah. Itu yang gue suka gitu. Kayak gue ngelihat Rachel, pasti kayak gitu kan. Nah tapi misalkan nih Cel, lo dapat laki-laki, dia bilang, gue mau ketika kita nikah, lo nggak boleh kerja, nggak kerja ya, gue akan bisa membiayai semuanya. Kalau seandainya dapat laki-laki kayak gitu. Iya. Tapi dia terbukti bisa membiayai semuanya. Tapi dia nggak boleh ngapa-ngapain. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firly Nira. Dan gue Bocah Mahmud. Bintang tamu kita kali ini ada Taskia dan juga ada Rahel V-nya. Wih. Oke. Tapi sebelum itu kita mulai episode kita kali ini, gue mau say thank you dulu untuk Batavia Whiskey yang udah support kita di episode kali ini. Ada Batavia Whiskey dan juga Batavia Highball. Terima kasih terbaik. Lu cobain yang Highball ya? Gue Highball selalu gue Highball tuh udah paling best, is the best buat gue. Nah Highball ini tuh lu bisa minum murni atau bisa lu mix sama si Batavia Whiskey. Jadi ditambahin lagi. Bisa. Coba ya, pertama kali ketemu dia, gue gini dong kayak, anjrit masuknya lewat mana nih, diem banget gitu. Terus kayak, wah introvert parah nih gitu. Lama-lama pas syuting, kok mulai celetukan yang langsung. Dia tuh orangnya langsung. Gitu kayak, gitu. Iya, lu mau tau gak Cum? Nggak gue potong Cum, nggak gue suruh beat Cum, gue kasih langsung ke bapak. Gue paham maksud lo, cuman tadi kita ada pengertian. Dia sohib gua lama, emang anak tongkrong juga. Enggak, tadi dia nggak di off cam, dia nggak mau ngakui lu temennya. Lu temen mantan lakinya doang, temen dia. Kita hitung, tapi gue punya fakta. Ini beneran ya, sumpah ya, gue nggak bohong ya, Ki. Gue nggak bohong ya. Teman-teman tongkrongan gue tahu. Dulu gue punya cita-cita, tahu nggak apa? Cita-cita gue masuk geng Rachel V-nya. Demi Tuhan. Tapi kan masuk geng mantan gue. Enggak, bukan geng lu. Geng mantan lu nggak seru. Aneh-aneh. Mantan lu nih, dia yang kerja, gue yang ngabisin kerjaannya dia. Ya udah masuk sono kan jadi panjang ini. Sorry. Cita-cita gue masuk geng lu, sumpah. Temen lu siapa yang nggak gue temenin? Apa yang lu cita-citain biar bisa masuk geng dia tuh, poinnya tuh apa gitu? Karena kalau misalkan lebaran hampersnya gede. Terus kalau 17-an bikin lomba sama temen-temen. Temen gue tolol. Halloween bikin acara bareng-bareng. Terus 17-an. Terus base campnya rumahnya bagus. Jadi paling nggak kalau kita pengen... kayak main di rumah teman, senang. Iya. Masak-masak. Paling nggak bokap lu itu bangga banget. Bokap gue nggak tahu. Bokap gue main sama Ustaz. Lu kejauhan kalau itu. Sumpah. Semua temen lu kan ketemenan sama gue. Itu teman-teman gue lumayan tipes sih. Iya sih. Dengan Maksud gue ikutnya pas hampers nih dari Rachel. Kalau gue lebih mungkin doang dong. Kalau gue Ya, mungkin terserah lebih gue pengen dong. temenan sama anaknya aja sih. Oh iya, Anaknya lucu biru banget. Oh, Gue pengen gue kacamata udah. gue dipatahin tuh gue pengen sih. Kacamatanya Iya, gue dipatahin. ngikutin. Ada kacamata anaknya nggak Oh, patahin. siapa? Iya, itu lucu banget lagi. Om siapa namanya? Om Gungi, jadi Om itu Gungi. Videografer di rumah. Terus Dia nggak sengaja nggak sengaja tapi nggak berani Nggak ngomong sama sengaja. dia. Cuman dia politik. Oh. Dia politik gitu loh si. Udah punya diri politik. Ya. Politiknya? Maksudnya dia tuh kayak negosiasinya tuh emang Kencang. top lah. Jadi dia patahin kacamata, terus dia balikin, terus si
kan itu dia pakai kacamata, masalahnya mungkin dia pikir dia kacamata mainan gitu loh. Oh, dia nggak tahu. Iya, Dia ngerasa mungkin sulap, abis itu muncul lagi yang baru. Kasih tahu politiknya. Dia ngomong apa sama si Om Gumi? Dia bilang kayak jangan bilang-bilang ya nanti pas birthday Ade kasih yang baru pas si Om Agung birthday. Terus kita bikin kayak skit gitu. Besokannya kita beli kue, terus kita surprisein Agung. Oh, Padahal dianya nggak ulang tahun. Karena ulang tahun biar gitu. si Cafa agak shock gitu, ulang tahun hari ini gitu. Tapi BTW lu juga lagi main ini kan? Lagi main film yang ada hutang-hutangnya. Hutang nyawa ya? Hutang nyawa. Kenapa jadi hutang nyawa? Karena dia berhutang lalu dibalasnya oleh nyawa. Enggak gini. Kalau yang gua tahu ya, gua tahu kayak di kolom komen kan tuh sering tuh kalau misalnya bisa ada pembunuhan, orang tuh bilang kayak nyawa dibayar nyawa. Apakah dia membunuh di dalam cerita itu? Sebenarnya kalau di hutang nyawa itu mungkin jadi karakter gue itu namanya Erwina, kalau Rachel namanya Tri. Erwina ini nih single mother. Dia itu punya anak. Dia nih kayaknya dia anak bungsu, tapi dia merasa tidak dicintai sama keluarganya sendiri gitu. Dia ngerasa kayak ibunya tuh punya kasih sayang ke kakaknya yang diperanin sama Nagra, yang jadi ibu gue tuh Miantiara. Itu tuh dia nggak pernah ngerasa adil gitu. Semuanya tuh kayaknya yang harus nanggung tuh Erwina gitu. Lo anak bungsu? Anak bungsu gitu. Jadinya saudara? Berdua. Dia kakak, dia bungsu. Gitu tuh kalau nggak merhatiin. Emang, gue baca sinopsis ya? Belum tahu ya. Beda program. Beda program. Apa kita juga harus mendukung ya. Karena tadi kan habis ke program belum tahu ya. Udah lanjut cerita. Ya. Kita lagi program nggak boleh. Nah, sampai mana tadi? Anak ngerasa dapat kasih sayang. Iya, kasih sayang. Nah, ternyata ada sebuah masalah dan apalagi di situ juga ada hutang, ada masalah uang yang akhirnya si Erwina ini harus bekerja di sebuah pabrik untuk membayar hutangnya. Tapi harusnya kan hutangnya itu dibayarnya pakai uang. Tapi tanpa sepengetahuan Erwina itu ternyata membayarnya itu pakai nyawa gitu, yang dia tidak tahu. Ternyata keluarganya itu sudah punya perjanjian sama entitas di luar sana untuk bertukar nyawa gitu. Jadi ini akan bercerita tentang perjalanan si Erwina ketika masuk di pabrik itu. Akhirnya ketemu Tri, ketemu Awang yang diperanin sama Muhammad Khan, dan masih banyak teror-teror di dalam pabrik itu. Ya, Nah ini yang bilang baju pabrik loh. Yang ini baju pabrik kita. Bagus ya? Bagus dia. Walaupun baju pabrik tetap harus fashion. Iya sebenarnya kayak baju-baju ini. Iya karena dia yang pakai jadi fashion jadinya. Karena dia yang pakai jadi fashion. Mau coba pakai? Ada nggak? Ya, ini aja. Jangan ntar kamu kedinginan. Iya. Ya bener dong. Lu sebenarnya lagi nyari temen kan kayak tadi abis kita serang berdua kan. Lu pengen masuk ke circle-nya kan? Susah apalagi lu. Lu aja? Gampang. Dia bisa. Udah harus main film bareng dulu. Undang-undang ya. Minta diundang tuh kurang lagi. Nggak usah sejauh itu Cum. Nah kalau Rachel ini film kedua berarti? Kedua. Gue nonton tuh film pertama lu pakai hijab bukan sih? Oh iya tahu Ya kan? Iya. Ini film kedua. Tentang hutang juga. Iya. Oh tentang hutang juga. Lu banyak hutang apa gimana sih? Lu banyak hutang apa gimana sih? Aku sih ngerasa kamu hidup dengan hutang ya, dekat ya. Lebih ke orang-orang yang banyak hutang ke gue. Nah itu maksud gue mau temenan. Duitnya banyak nih, duitnya banyak. Pasti kayaknya enteng Lu dari awal minta KTP-nya tapi ya lu tau sama gue Kan gue lihat kan, KTP mana? wah ini kayaknya duitnya banyak nih gitu. Tapi kan, apa gue ngomong apa sih lupa. Nah tapi lu sebenarnya gini ya, kalau karakter dia gimana dulu deh? Karakter lo? Karakternya tuh ambisius dan yang paling pekerja keras lah di pabrik itu. Jangan lupa kejudesan itu. Iya dan lumayan tengil. Cuman lumayan baik ah. Jadi tengil apa? Ya kalau tengil bukan berarti jahat dong. Iya Benar, cuma songong aja. Terlihatnya tidak baik. Dan menurut gua karakter Rachel asli dengan karakter Tri itu berbeda jauh. Berbeda jauh? Berbeda jauh sih menurutku. Karena kalau yang aslinya kan dia lumayan kayak hah? Kok gitu? Hah? Gitu. Kalau di sana tuh kayak gitu. Lebih kayak muka. Nah,
lu masuk ke pabrik itu sudah ada Tri? Sudah ada Tri. Nah, lu karena utang keluarga juga? Bukan utang keluarga sih, tapi emang butuh banyak uang untuk adik-adik karena anak sulung kalau Tri. Oh ini apa namanya tulang punggung. Yang satu karena mau bayar utang keluarga, dan yang satu bungsu, dan anak bungsu. Yang satu anak biayain sulung. adik-adik sekolah. Sandwich generation ya. Iya benar. Ya tadi sandwich generation ya. Sandwich generation tuh Nyampe ke pabrik ya sandwich generation ya. Jadi banyak. Malah di Indonesia tuh banyak banget loh yang Banyak. apalagi sekarang gitu hampir semuanya. Nah, kita kan dari PH Visinema ya, gue tuh sering bercanda. Jadi kemarin Visinema itu bikin film namanya Home Sweet Loan, yang main Yunita Siregar, itu jadi Kaluna. Nah gue tuh itu film bagus banget, sedih banget, gue nangis banget. Terus gue bilang, setelah gue pikir-pikir film gue kelar, gue kayaknya gue Kaluna versi horor deh gitu. Karena kayak sama, kita tuh sebenarnya terbebani sama masalah keluarga, ekonomi lah lebih tepatnya, tapi ini dibalut dengan horor gitu. Tapi si Sandwich Generation tuh nggak kenal umur anjir. Enggak. Karena faktor ekonomi kan ya lumayan di Indonesia tuh lumayan banyak sekali problem-problem yang belum selesai kan. Belum ada kesetaraan yang menyeluruh gitu di sini. Mungkin di negara-negara lain pun ada lah yang kayak gitu. Apalagi kayak ini dia lebih parah, dia punya anak anjir. Ya kan? Iya, di film gue punya anak. Satu. Jadi gue ngerasanya nih kalau misalkan karakter gue kalau di film kan kayak, tapi kan belum punya anak, Ki. Betul. Itu dia. Iya gak sih? Kuncainya. Gimana tuh? Dia belajar kan. Belajar. Kita dalamin juga karakter. Dia punya anak? Punya. Tapi aku tuh lebih kayak, maksudnya gue kan di rumah punya keponakan kan. Oh oke. Bedanya adalah kalau di kehidupan nyata, gue tuh galak sama anak kecil. Tapi kalau di film, gue harus baik itu gitu sama anak kecil. Maksudnya galak tuh Iya. Dia emang langsung. Gue tuh tegas banget sama bocil gitu, kayak gue tuh kayak lu udah gede gitu bagi gue tuh gitu. Nah di sini tuh yang jadi anak kecil ini tuh namanya Krishna. Itu tuh gue harus deket. Nah yang lucunya, gue tuh sebenarnya galak sama dia. Galak tuh dalam arti bukan yang marah-marah gitu ya. Tegas aja gitu. Gue menganggap dia seperti anak gue. Ketika gue mungkin punya anak, gue akan mendidik seperti itu gitu. Yang lucunya, dia tuh takut sama gue, tapi dia juga sayang sama gue. Oh biasanya kayak gitu memang? Iya, jadi gue kaget dia ngasih gue boneka, ngasih gue baju. Real cam-nya atau di off cam-nya? Terus yang kayak, nah di dalam film ini menurut gue, sama pasti Rachel juga punya anak kayak gitu ya. Kebahagiaan seorang Erwina dan mungkin seorang Rachel adalah ya anaknya gitu. Yang bisa membahagiakan itu anak lu sendiri. Dan ini si Erwina itu memperjuangkan semuanya demi anaknya gitu. Lu sering ngobrol gak sih? Kan dia juga tuh. Tapi diceritain itu, lu diceritain lu punya anak gak? Gue udah langsung gini. Oh gak punya anak? Single aja udah? Single. Terus sering ini gak pendekatan ngobrol gitu? Kan dia juga punya anak, terus single parent juga. Gue mungkin lebih kayak narik sesuatu yang dari kehidupan mungkin lu pribadi? Gue pribadi atau teman-teman gue yang lain gitu. Kalau dari Rachel mungkin kayak, gue maksudnya mungkin belum setahu itu waktu zaman reading tuh gue belum setahu Rachel sepenuhnya gitu. Tapi kan gue mungkin ngikutin kayak Instagramnya atau TikToknya dia sama anak-anaknya gitu. Bagaimana sih cara pendekatan sama anak-anak? Ya itu gue lakukan gitu. Lu seawam itu berarti? Dia bilang awam mah gue enggak deh sama anak kecil. Tapi ya itu cara pendekatannya tuh beda gitu. Gue tuh lumayan sumbu pendek ya say gitu. Lumayan. Lumayan ya. Lumayan sumbu pendek. Kenapa harus ditekenin sih, Cu? Ya, soalnya kan dia ngomong lumayan sumbu pendek. Iya, nggak perlu ditekenin. Maksudnya sumbu pendek aja. Lu kenapa sih harus kayak gitu? Gue ngerasa kayak makin hari kok kesini ya, jadi kayak sambil begitu dong. Kan misalnya gue salah banget kalau sambil begini. Misalnya jahat. Gitu. Oke. Terus kalau dari filmnya itu sendiri, lu syuting berapa lama sih? Kita syuting tuh 20 berapa ya? 20 hari. 20 hari lah. Sekarang syuting tuh cepet-cepet ya. Dulu tuh gue kalau denger teman-teman gue syuting layar lebar kayaknya. Tapi happy-nya kita syuting sehat. Syuting apa? Syuting sehat ya. Syuting sehat tuh gimana? Syuting sehat tuh nggak lebih dari 16 jam lebih gitu. Mungkin ada yang lebih, gitu. tapi semuanya 8 jam tidur. Di mana? Kita syuting di Sukabumi sama di Cibubur.
Tapi kan Cinema film-filmnya memang selalu ini tahu menurut gue ya syutingnya selalu sehat dibandingkan beberapa PH yang lain mungkin yang masih mengadopsi jam syuting yang tidak mengerti kondisi ngejar tayang. Iya. Dan ya itu maksudnya kayak gue pertama kali pas tahu dia yang main gitu. Aduh, cara deketinnya gitu. Karena gue biasanya overthinking masalah itu kayak cara pendekatan ke karakter walaupun let's say misalkan gue sama dia karakternya bukan karakter temenan deket gitu, tapi kan harus ada komunikasi antara berdua kan. Itu tuh gue udah kayak bagaimana aku menyentuh hatinya. Ngomong sama gitu. gue. Ngapain? Com cara biar deket sama Rachel gimana? Ntar gue ajak lo. Kemana? Rachel ya? Ini ke rumahnya. Oke. Tapi nggak pernah ke rumah. Pernah. Rumah yang lama. Enggak, yang baru pernah. Kapan? Waktu bikin ulang tahun apa siapa ulang tahun gitu. Oh. Dateng gue. Berarti lu gampang terlupakan sih. Thank you. Yuk lanjut pertanyaannya. Terus kenapa lo mau nerima film ini? Kenapa gue mau terima film ini? Sejujurnya yang seru dari gue pas baca skrip utuhnya, gue tuh langsung kayak ngimajinasiin gitu. Kayak ada nanti di film, gue itu terkecoh sama dunia nyata dan dunia pikiran gue yang dibikin sama entitas. Itu yang gue pertama kali pas baca, anjir, gue mainnya gimana nih? Karena ada kayak misalkan gue dari tempat A, tiba-tiba gue ke tempat B, gue balik lagi ke tempat A. Dan itu kan emosi harus jalan dari A ke A lagi gitu. Sedangkan di tengah ada kejadian Ada gitu. gap. Ada gapnya. Nah itu. Alasan lo mau? Alasan gue kayak, wah tantangan baru lagi. Mungkin itu satu. Terus kedua, menurut gue lumayan jarang ngangkat pabrik. Yang pasti di pabrik itu tuh banyak kejadian-kejadian yang pasti mengerikan. Karena kan pabrik itu kan bentuknya, gak tahu ya selama gue syuting di bekas pabrik tuh Iya. creepy banget ya gitu. Terus juga ini kan ada drama keluarganya yang mungkin nggak sebanyak itu, tapi emosionalnya tuh menurut gue gila banget untuk dimainin sebagai karakter Erwina ataupun sebagai karakter-karakter yang main di film ini gitu. Kalau Rachel, kenapa lo mau milih film ini, ngambil film ini, project ini? Pasti yang pertama karena skripnya, aku suka skripnya. Karena setiap ngambil film, yang pertama, even yang kedua juga, aku tuh selalu ngambil dari kacamata penonton, karena aku kan suka nonton kan. Kalau aku suka skripnya, ya aku enjoy. Iya enjoy. Yang kedua, karena aku tuh belum pernah main film horor kan. Pengen tahu kayak gimana sih main film horor, pengen nge-challenge diri sendiri juga. Karena di film ini pertama kalinya juga gue pakai sling. Sling tuh apa? Seling terbang-terbang yang buat dia terbang-terbangin. Apa sih? Yang buat diangkat, seling sih. Ini pakai ini. Oh, tahu. Iya, Terbang buat nih. iya. Pernah lihat. Nggak diusin. Pertama kali juga kayak diseret. Pertama kali ya. Oh, karena lu ke bagian horornya juga. Ya kan ini film horor, semuanya kebagian horor. Di otakku beda lagi pas dia bilang kebagian di sana. Apa fetish lu? Dia sama gimana sih? Ya tau yang gitu kan. Iya. Terus. Karena dia horor. Lu berharap apa horor diseret terus kayak Aku diseret gitu. Harusnya nggak usah dipanjangin kali ya. Oke. Mohon maaf. Ya, terus. Terus jadi sama adegan kayak misalnya kesurupan yang kayak gitu-gitu tuh belum pernah, dan di real life juga nggak pernah, karena sebenarnya gue tuh tipikal yang nggak begitu percaya gitu. Sama gitu. Tapi lu penakut nggak sih? Enggak, Sebetulnya kalau nggak percaya. ya kan ada orang yang nggak percaya tapi sebenarnya dia ngerasa feeling guilty aja di satu tempat tertentu, bisa gitu. Gue tuh lumayan logika ya orangnya, jadi kalaupun misalnya pun gue takut, Kayak lagu nggak? Logika. tak ada logika. Cinta ini. Lanjut. Kayak selalu mikir kalau seandainya ada sesuatu di depan kita tuh itu lagi karena kita ketakutan, jadi otak kita membuat imajinasi dan itu jadi delusional gitu. Kayak misalnya kayak kita lagi demam, itu kadang-kadang misalnya ada orang yang lihat kayak kita misalnya apa sih rep-repan ya, itu udah bilang lihat setan segala macam. Itu menurut gue ya, itu tuh karena dia lagi kepikiran banget takut ada setan, jadinya imajinasinya dia tuh jalan gitu. Alam sadar dia kesana. Jadi tuh kayak itu yang ngebikin ya percaya ada goib, tapi
kalau kesurupan nggak, masih 50-50 lah. 50-50 lah gitu. Sama sih gue. Makanya pas ada scene kesurupan tuh kayak nyari kesurupan tuh gimana sih? Yang beneran ya. Itu gimana sih? Aku percaya ada kesurupan di dunia ini, tapi di kepalaku tuh gue percaya kalau tuh orang kesurupan sampai bisa terbang. Titiknya. Ngerti gak sih? Itu melakukan hal yang di luar nalar. Iya, di luar nalar, atau kayak matanya kenapa keluar darah, itu kayak, tapi kalau kayak cuman gitu kurang aja. Mau? Iya. Agak-agak kurang aja gitu. Jadi kayak nyari kalau misalnya beneran tuh gimana sih kayak gitu. Itu pertama kali lah. Tapi lucunya pas pertama kali dia muncul pun reading ketemu pertama tuh gue inget banget dia diem duduk terus kayak aku minta bantuannya ya buat semuanya, ini kayak aku juga masih baru tapi ini lucu banget. Gue kayak gimana ya cara deketinnya. Terus lu mau ngayomi nggak? Gue lebih kayak kekerasan sih ke dia. Ada RT gitu ya. Gue suka banget ya jawab pertanyaannya bocah muka diketus gila tuh. Lu suka mikirnya gue nanya itu pertanyaan pas Rachel, pasti kan dia kan bingungan, dia nggak pernah main film horor. Masa gue tiba-tiba bilang lu belajar sendiri lah, itu kan aneh. Itu namanya kayak manusia nggak sih? Giliran dia manjangin lu nggak bilang, gak usah dipanjangin nih. Kenapa lu nggak bilang gitu? Giliran gue. Nah, maksud gue, ente kan film horor udah banyak, udah terbiasa. Datang Rachel nih, dia acting bisa. Cuman film horor pertama kali, nggak ngerti film horor kayak gimana. Ente kan harusnya mengayomi dia. Iya, ya makanya gue bilang. Ya mengayomi gimana? Coba jelasin. Dengerin dulu. Nggak mungkin kan gue bilang. Kecil ya. Maaf nih. Keributan ini aku senang. Makanya, nggak mungkin dong gue bilang. Minta belajar, lu belajar aja sendiri. Nggak mungkin, kan mungkin. Gitu. Cuman kan tapi kok lu kayaknya arahnya ke sana. Enggak. Ente salah kalau mikir begitu. Aneh nggak pernah berpikir kayak gitu. Enggak, maksud gue, lu kan pasti nggak ngomong, nggak lu belajar sendiri. Cuman maksud gue, jangan cuman, iya semangat ya, pokoknya kamu harus into peran ya, nggak kena di dia. Lu harus kayak ngasih tahu tips-tipsnya gimana, rumus-rumusnya gimana. Diajarin nggak sih? Jujur aja nggak apa-apa. Jujur ya. Jadi ada satu scene yang menurut gue itu sakit loh, segilan itu. Ngerti kan? Itu saya udah kena sering. Ada satu scene yang dimana tuh aku main desperate banget karena emosinya tuh kayak menurut gue tuh kurang dapet gitu. Terus ada yang kayak gue tuh yang kayak aduh, kayak sendiri kan karena kan introvert ya. Jadi nggak enak mau ngomong apa, terus tiba-tiba kakinya datengin. Ini lucu sih, ini agak sweet ya. Nggak gitu dong. Nggak gitu. Sampai sejauh itu Ki. Nggak diteplak orang. Lagi duduk, terus tiba-tiba dia megang tangan aku, terus kita kayak nangis berdua gitu. Kayak itu lucu sih. Nggak ngomong. Kayak makin ini kan scene-nya main berat kan. Apalagi buat gue yang nggak pernah ada di scene-scene berat gitu. Itu di off cam apa on cam? Off cam. Kayak gue tuh ngerasa kayak aduh kayaknya emosi kurang gimana ya, kita kayak lagi coba mendalami peran lagi, coba dalamin peran gitu kan. Tiba-tiba kakinya dengan segala keekspertannya dia kan, tiba-tiba dia duduk sambil kita pegangan tangan kayak gini, terus kita dia jijik. Yang mulai nangis duluan siapa? Kalau dia kan nangis sudah kayak air ya, ngerti gak sih? Nangis dulu ya? Nangis tuh, memang maksudnya peran dia kan, dia udah dapet banget gitu. gitu. Sih, kadang tuh gue ngerasanya, nah itu tuh, maksudnya kadang tuh gue kan dari awal tuh juga pas pendekatan sama dia, itu tuh lumayan bingung kan yang tadi gue ngomong. Gue tuh sampai, nah mungkin ya, gue juga nggak mau terlalu gimana. Gue ngerasa mungkin kelebihan gue, kadang tuh gue bisa ngebaca energi orang gitu. Nah pas, inget ya yang pas kita lagi masih latihan, terus Ingat. lo lagi kenapa? Maksudnya gue nanya untuk kayak, karena lu tuh nggak enak nih auranya misalkan gitu lah kejadiannya nih. Gue ngomong langsung, terus gue bilang kayak, ada sesuatu yang gue jadi penasaran sama dia gitu. Nah dari situ, lumayan kebuka tuh dia jadinya, walaupun dia nggak cerita apapun, tapi gue udah nyampein sesuatu sama dia, terus mungkin kayaknya gemboknya nih kebuka pelan gitu. Akhirnya gue bisa masukin dia, dan beberapa kali gue juga jadi paham bentuknya seorang Rachel tuh aslinya gimana gitu. Jadi kayak gue nggak harus effort banget yang gini, pokoknya intinya gue udah nyentuh nih satu bagian yang
menurut gue nggak bisa ngejelasin kayak gimana rasanya, tapi gue tuh paham gitu. Jadi kayak oke, besok-besok kan lancar gitu. Iya, betul, Dan menurut gue momen itu tuh langsung jadi kayak gue ngobrol sama dia enak. Terus tiba-tiba kita tuh jarang chat-chatan atau bahkan mungkin jarang ngobrol yang gimana gitu. Tapi sekalinya tiba-tiba ngobrol, ya udah langsung tep. Terus habis itu udah pecah lagi. Terus nanti tiba-tiba gep gitu lagi. Dan menurut gue nggak harus yang sampai gue pendekatan sampai gimana pun. Yang penting gue udah tahu sisinya dia. Nah pas yang kejadian yang tadi dia ceritain, gue ngerasa dia butuh. That's why gue dateng gitu. Karena gue tuh pernah ngalamin kejadian yang kayak si nangis tuh susah loh gitu. Dulu awal-awal gue juga nggak bisa gitu. Nah ketika ada seseorang yang bisa ngebantu, menurut gue tuh itu kan lebih helpful. Itu lebih helpful gitu. Tapi emang di moment of truth sebagai seorang pemain film ya, aktris gitu. Ya masa pelawak gue? Iya benar. Lebih ke kata gue harus bingung pelawak gini lah. Terus nyurup all the time gak sih? Terus gue lebih poin pertamanya adalah sebelum kita akrab sama karakternya, kita saling akrab antar karakter, harus akrab sama antar individunya dulu. Ya mau gimana pun ya menurut gue, ada proses, kan? Mau dia karakternya temenan kayak atau enggak kayak karena kan kita tetap butuh energinya satu sama lain kan di satu scene itu gitu. Betul. Dan gue lumayan happy ketika ada satu adegan gitu, gue sampai kaget gitu. Adalah nanti ada di film bunyi krak gue kayak nih dia giniin beneran nih gitu. Terus gue patah beneran lagi. Ya ada. Oh iya. Ada nih nanti di film. Jadi ada dia mengorek sesuatu. Jadi ada di film. Gue tuh ini posisinya lumayan jauh gitu. Jadi ceritanya emang ada adegan gue pokoknya dia nengok karena bunyi itu gitu. Karena ada kayak ini aneh banget nih anak gitu. Ada krak gue kayak dan konsisten. Terus pas lihat dia lagi gini patah lagi gitu. Gue kayak waduh gitu. Dengan muka polosnya gitu. Ya always. Selalu yang kayak patah lagi gitu kayak takut nyurup nih anak gitu. Tapi ternyata enggak ya say gitu. Tapi pasti kan Kak, kalau misalnya film-film horor, menurut gua itu tuh selalu ada pengalaman-pengalaman yang ada aja gitu di lokasi ya nggak sih? Iya yang kejadian. Padahal gua terakhir main film horor ada. Itu yang bingung. Gue alhamdulillah ya, setiap gue dapat syuting yang menyenangkan, gue gak pernah ngalamin kejadian. Enggak, setannya karena nggak sempat kebayang ke situ. Setannya keburu takut. Pas dia muncul gue gini, kenapa? Tapi balik lagi untuk karakter ya, lo tadi single parents kan. Dan di kehidupan asli, lo belum punya anak, mungkin juga lo bukan orang yang terkukung di dalam generasi sandwich. Menurut lo, sekarang kita tahu nih, Indonesia tuh banyak banget orang-orang yang terjebak dalam generasi sandwich. Mungkin termasuk dari salah satu kita. Kalau gue mengakui gue iya. Dong enggak. Iya kan gue bilang gue iya. Orang tua gue kaya sih. Alhamdulillah. Lo udah gue transfer lagi bagi-bagi gitu. Belum, gue bagi-bagi kan anak-anak aja. Alhamdulillah, dia kan doa kan katanya. Tapi lo gak boleh bercanda lo. Kan tadi lo itu harusnya jadi doa. Iya, nggak boleh ngomong Tapi kenapa lo bilang bercanda? Ulang. Coba lo ulangin sendiri lah, kenapa lo harus nyuruh-nyuruh kita? Orang tua gue kaya sih. Amin, alhamdulillah. Kantor lu keren. Gue sih ngerasa ada kamar nggak di sini kayak yang bisa dikos-kosin? Enggak. Tapi kita bisa karaokean di atas. Ih seru. Habis itu pada kemana? Yuk balik cabut. Iya, kita deh. Lu agak melenceng. Nah, tapi menurut lo pendapat lo tentang perjuangan seorang single mother gitu ya, yang kita tahu bahwa mungkin berpisah dari pasangan aja itu berat. Proses berpisah aja nih ya. Ada orang yang berpisah tuh belum punya buntut, belum punya anak maksudnya. Ada orang yang berpisah udah dengan punya anak. Pendapat lo tentang beberapa generasi sandwich yang terkukung, apalagi dia kondisi single mother? Gua jujur sebenarnya buat ya itu ya, mau lu sudah menikah atau belum menikah, terus kayak dia sudah punya buntut atau enggak gitu. Buntut tuh menurut gua ada ada beberapa arti. Menurut gue nggak cuma seorang anak, tapi mungkin orang tua atau apa. Gue sih ngerasa jujur kayak apa ya, rasanya tuh ngelihatnya gue tepuk tangan sih. Karena menjadi seperti itu tuh nggak semudah yang dipikirin orang, kayak
mungkin ya misalkan kelihatannya semua di luar itu baik-baik aja gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu dalamnya kayak gimana. Betul, setuju. Terus kayak misalkan gue ngelihat gue tuh lumayan saklek dan lumayan cuek dan keras kan. Jadi gue kadang kalau ngomongin kayak gitu tuh gue kadang kayak, gue sekarang sampai detik ini gue masih di posisi poin omongan gue yang sama. Bahagiain diri lo dulu sebenarnya, baru lo bahagiain orang lain gitu. Kalau lo nggak bisa ngelepasin limit itu, maksudnya lu kan diri sendiri itu kan pasti punya limitnya dong gitu. Jangan lu ngelewatin limit lu buat orang lain. Lu kalau mau lu keluar limit ya buat diri lu sendiri. Kalau ada sisa-sisaan baru buat orang lain gitu. Karena nantinya ketika lu mencoba harus membahagiakan orang lain terus, tapi lu jadi lupa sama diri lu sendiri. Anjay, cakep banget tuh kali. Kenapa harus utambain anjay sih? Udah keren beneran itu. Buat potongan TikTok, kenapa lu anjayin? Nggak apa-apa, gue suka bangga lagi. Kan susah dia motongnya. Nggak apa-apa, pas sebelum anjay. Nggak, diomelin kalau salah dikasih tahu. Iya, maksudnya gimana? Lu bapak gua? Bukan dong. Nah, kalau, ya itu kalau jadi kayak misalkan gua ngelihat di kehidupan nyata, let's say misalkan gua ngelihat Rachel, misalkan gua ngelihat seperti hidupnya itu baik-baik aja gitu. Gua ngelihat dia senang-senang, happy-happy kemana-mana. Misalkan gue juga sering beberapa kali ketemu dia di luar gitu. Gue ngelihat, tapi kan gue nggak pernah tahu isi hatinya. Memang. Iya kan? Nah itu gue nggak bisa ngejudge apapun tentang orang juga sebenarnya. Tapi balik lagi gue sih tepuk tangan buat orang-orang yang berjuang bukan untuk dirinya sendiri tapi buat orang lain juga gitu. Dan mereka bisa and you can survive it. Dan lo bisa survive menurut gue itu nggak proses yang bentar, itu proses yang jauh banget. Jadi keren. Terutama mungkin buat orang-orang yang introvert ya, karena banyak orang-orang introvert itu kan nggak bisa membuka dirinya terlalu banyak. Sekalipun temannya banyak di mana-mana, mungkin si orang itu terlalu terlihat, dan gue percaya orang yang terlihat bahagia, hai terus itu sebenarnya nyimpan luka paling dalam. Tapi dia kenapa dia nyimpan luka paling dalam? Karena dia nggak make sense untuk dia bercerita. 2 kali gue kesini, ini omongan yang paling berbobot. Nah karena kemarin kita bantai dia. Iya, karena ini bantai. Kita sekarang lebih serius konsepnya. Kita setting itu jadi di talk. Siap, let's go. Karena terakhir sebelum episode kalian kita kedatangan Marsyanda. Gue nggak tahu episode ini tayang itu udah tayang atau belum. Episode Kak Caca. Bidadari. Iya. Jujur dulu gue pernah banget lagi minta diganti namanya jadi Lala. Karena suka sama sinetron Bidadari. Terus gue pengen ibu gue dipanggil Bunda. Gue terlalu dalam. Itu saat TK apa SD gue bilang kayak, Ma boleh gak sih aku panggil Mama tuh Bunda gitu. Makanya mau dong diganti namanya jadi Lala. Lah kata nyokap gue, gimana? Tapi makanya gue tuh bilang sama Bocem waktu habis episode sama Kak Caca, inilah konsep Haloha yang udah lama hilang. Jadi dalam satu season kita itu tuh Haloha banget tuh episode Kak Caca sebetulnya. Sedip talk itu memang karena Dan Haloha. episode ini. Dan episode ini betul. Kita coba ya. Kita coba ya. Lu nggak usah usaha, kita lakuin aja. Iya. Dia emang ada sentimental sendiri ya. Dan gue coba ke Rachel deh. Tadi gue sepakat dengan omongan lo bahwa orang-orang yang berjuang dan bisa survive dengan masalah hidup, apalagi faktor pertamanya ekonomi. Ya karena kita tahu ya, sebelum kita berhubungan, karena kan konteksnya tadi single parents ya. Sebelum kita berhubungan, nomor satu yang perlu kita pastikan adalah kedewasaan dia dalam bisa bertanggung jawab atas dirinya, nantinya bisa bertanggung jawab atas orang lain. Kedua adalah si faktor ekonomi tersebut. Ekonomi itu menjadi salah satu faktor yang paling utama, yang paling sering banget dipermasalahin dalam satu hubungan. Dulu kita mikir kayak gue nggak perlu amat dicowok tajir kalau selagi gue juga gue bisa kok nyari duit sendiri. Nggak cukup anjir. Ya mungkin nggak perlu tajir, tapi at least dia punya usahanya atau dia mau terlihat bisa berjuang untuk bisa berdiri atas kakinya dia sendiri dulu. Dan maksudnya kalau gue boleh nambahin, menurut gue terkadang tuh gue ngerasa kita tuh juga nggak bisa bergantung sama laki-laki terus gitu loh. Jadi gue ngerasa gue kalau bisa emang masih tetap kerja ya gue kerja gitu. Buat diri gue sendiri, tapi bisa juga buat mungkin pasangan gue kelak nanti jadi suami gue gitu. Kan bukan berarti semua itu dituntut nanti suaminya doang gitu. Kenapa harus gengsi sih untuk nikah atau berpasangan sama orang yang mungkin stratanya berbeda gitu. Kan kita di situ jadi kayak tim kan. Ya, kita satu kesatuan aja. Kenapa harus malu untuk banyak menurut gue orang masih yang kayak mau jadi bapak rumah tangga doang gitu. Emang kenapa? Kan bagi tugas. Nggak selalu cowok itu jadi
jadi pion utama. Kalau berdua bisa jadi pionnya, bagus. Tapi bisa jadi kan mungkin ceweknya yang pengen kerja banget, cowoknya mungkin punya kerjaan yang bisa di rumah gitu. Jadinya jadi bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga bukan berarti dia belum nggak ngapa-ngapain juga kan. Bisa juga dia ngapa-ngapain tapi dia sambil ngurusin pekerjaan rumah yang mungkin istrinya nggak bisa gitu, dan kenapa harus gengsi gitu. Tapi gimana lu kalau misalnya lu ngomong kayak gitu, gimana tanggapan lu tentang stigma yang ya harga diri laki-laki adalah ketika dia bekerja mencukupi dan istrinya tuh harus hidup nyaman. Kan ada stigma kayak gitu kan? Stigmanya kan adalah stigma di luar ya. Kalau misalkan harga diri laki-laki itu adalah di momen dimana bisa bekerja, bisa bertanggung jawab, dan istrinya tuh hidup nyaman gitu. Itu katanya harga dirinya di situ. Kalau menurut gue sih, kalau misalnya laki-laki menggambarkan itu sebagai harga diri, bukan sebagai tanggung jawab sih, itu menurut gue udah salah ya. Nah, Karena menurut gue dia bisa berdiri sendiri itu malah tanggung jawab setiap manusia menurut gue, nggak cuma laki-laki. Dia memberikan anaknya dan istrinya hidup yang nyaman, menurut gue itu adalah suatu, kalau kita sayang sama orang, kita kan pasti akan membuat orang itu nyaman. Tapi ini bukan soal harga diri. Jadi menurut gue sih lebih dari niatnya ya. Menurut gue kalau misalnya pun ternyata laki-laki itu nggak bisa memberikan kehidupan yang nyaman, tapi dia udah usaha, menurut gue udah poin plus itu buat gue. Menurut gue ya. Tapi balik lagi sama, kalau gue ngerasanya juga gitu. Pokoknya nggak apa-apa, lo mau gimana. Tapi yang penting lo harus ada usahanya. Bukan tipe orang yang kayak, aduh hidupku udah begini, udah aku ikutin aja alurnya begini gitu. Tapi lo tetap harus ada usaha gitu. Ketika kita, apalagi misalkan kita ngasih masukan gitu, yang sebenarnya positif untuk dia, lu jangan kayak, tapi aku nggak bisa. Enggak, coba dulu. Karena kita aja sebagai perempuan pasti akan nyoba dulu gitu. Baru kalau kita udah di jurangnya yang kayak, mungkin baru bisa minta tolong sama orang. Kalau gue jujur, gue tipe yang lumayan gengsi sih. Jadi kayak, kalau gue bisa sendiri dulu, ya gue sendiri gitu. Walaupun mungkin sifat gue yang lainnya yang susah gue rubah adalah gue pelin-pelan. Gue butuh orang untuk ngasih tahu juga gue gitu. Tapi nanti sebenarnya gue abis, misalnya Rachel abis ngomong sama gue, kalian abis ngomong sama gue tuh akan mikir di tengah. Oke, dia bagi dia gini, gue temu titiknya tengahnya gini. Nah, gue berharap pasangan pun juga akan begitu gitu. Jadi nggak seakan kayak kamu tuh keras banget sama aku. Enggak, gue keras karena kita harus berjuang bareng-bareng gitu. Nah, soalnya silakan. Seru banget kali ini. Soalnya kan zaman sekarang kan udah nggak kayak dulu ya. Perempuan tuh udah hampir semuanya kerja. Dan yang gue lihat emang banyak perempuan yang gajinya itu lebih besar daripada laki-laki gitu. Tapi udah banyak banget perempuan yang ya mungkin masih ada ya yang maksudnya lu tuh harus penghasilan di atas gue, tapi banyak banget juga malah di sekitar gue tuh rata-rata perempuan yang penghasilannya tuh lebih tinggi daripada penghasilan lebih tinggi daripada laki-lakinya tuh sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau ngelihat itu laki-laki yang nggak grow, itu tuh enak, ngerti nggak sih? Dia kayak gemes gitu. Kayak kok lu dengan kita ngomongin perbedaan perempuan sama laki-laki yang paling besar itu kan kekuatannya ya. Kayak kadang perempuan tuh kayak sumpah ya kalau gue jadi lu, gue udah gini, gue udah gini gitu loh. Jadi itu sih menurut gue sekarang tuh perempuan tuh enggak kayak tertuju banget lo harus biayain semuanya gitu. Tapi lebih ke gue mau lihat nih usaha lu kayak gimana gitu. Karena kan kita ngomongin realistis ya, usahanya 100% belum tentu hasil 100%. Emang itu bener. Tapi kan kalau usahanya 100%, kita sebagai perempuan kita respect itu, ngerti gak sih? Kayak gitu sih. Gue setuju sama kalian semua nih tadi nih sebenarnya. Cuman lo tau nggak ketakutan laki-laki yang ada di, gue ngobrol sama beberapa orang kan. Kenapa kadang tuh laki-laki kan terlihat kayak nggak seneng ya kalau wanitanya itu di atas dia gitu. Karena ada beberapa ada pasti egonya dia. Kayak karena ketakutannya ini kira-kira. Sebelumnya gue tanya dulu, kita sepakat nggak kalau kalian setuju kalau misalkan dalam sebuah pernikahan itu laki-laki itu adalah seorang imam? Iya, setuju. Setuju. Nah, ketakutannya di laki-laki adalah kalau misalkan dia di atas gue, dia bisa nggak ya memberikan gue rasa respect sesuai porsi yang harus gue terima? Tar dulu, gue bisa bantah itu. Nggak, ketakutan ini kan ketakutan, gue nggak bilang itu. Iya, makanya gue nggak jawab. Kenapa lu perlu takut? Berarti lu nggak yakin dong bisa ngebimbing. Karena yang bikin hubungan hancur
itu tuntutan. Makanya gue selalu bilang bahwa hubungan itu tidak bisa dituntut, tapi dituntun. Dan dituntun itu dua-dua belah pihak harus saling menuntun. Nggak bisa kalau kayak, terus kalau misalnya gaji lu lebih besar, nanti lu jadi nggak respect gue ada ketakutan itu. Ya wajar lu punya ketakutan itu, tapi apakah ketakutan itu lu harus diaminkan sampai itu membebankan kepada pihak perempuannya? Itu nggak bisa. Karena dua-duanya tuh harus kerjasama, tadi kayak Kia bilang ya kan. Karena dua-duanya harus saling. Ketika lu berusaha menjadi yang paling, maka itu jadi kompetisi. It's not relationship anymore. Balik lagi, gue tidak bahas bilang laki-laki minta nuntut ya. Gue tidak bahas itu. Gue bilang ini ada di benak kita sebagai laki-laki, ada ketakutan itu gitu loh. Pasti. Jadi iya, ketakutan itu tuh ada. Jadi gue pengen statement dari kalian yang enggak kok, tidak selalu. Pokoknya kita semua kan di porsinya masing-masing gitu. Gue setuju kita di satu kapal yang sama, kita jalan bareng. Ya sekarang kita nyetir aja, kadang laki-laki capek, pasangan kita bisa nyetir kan, gantian gitu. Cuman statement itu tuh yang gue butuh tuh, Ki. Kita jangan ketawa-tawa aja. Ani masalah nyetir soalnya Ani yang nyetir mulu. Pasangan Ani malas banget nyetir. Capek tau. Iya Pak, gue tuh bisa berantem cok, bukan berantem ya, kayak gambreng dulu deh, sweet dulu deh, cuma buat siapa yang nyetir. Gitu. Semenyenangkan itu hubungan sekarang gitu, laki-laki. Tapi kalau gue tuh berdua tuh kayak, yaudah kalau gitu gue berangkat, lu pulang. Jadinya kayak gitu. Tapi menurut gue kan itu kan semua bisa diomongin ya. Betul. Gitu. Terus kayak, ya balik lagi kayak hubungan itu menurut gue percaya. Waktu itu ada director gue tuh sempet ngomong ke gue waktu pas gue dulu gue putus tuh kayak, Ki, dalam sebuah hubungan itu ada toleransi, komunikasi, negosiasi. Betul. Dan kalau tiga-tiganya itu nggak ada, ngapain lu berhubungan gitu? Dan nggak boleh salah satu miss loh. Iya, nggak boleh salah satu miss gitu. Tapi memang ada fase yang berbeda. Mungkin fasenya lagi di masalah negosiasi, ntar pindah lagi ke fase mana kompromi, ntar pindah lagi ke fase mana. Ya, this is a fase. Tapi kayak tadi apa ya? Apa ayo? Apa itu ya pertanyaan lo, Gembel? Iya itu. Dia perlu statement di mana kan ketakutan laki-laki kan selalu di ceweknya nggak respect. Iya, tapi takutnya lu kok merasa pengen mimpin banget gitu loh. Jadi laki-laki tuh mungkin ada beberapa lagi makin berkecil hati, makin merasa. Gue nggak tahu ya. Gue ngelihat beberapa teman dekat gue gitu, ada yang mungkin lakinya lebih kerja di rumah. Yang tadi gue maksudnya jadi contoh, lakinya kerja di rumah, istrinya lebih yang ke kantor gitu. Gue ngelihatnya, jujur gue happy banget lagi. Gue ngelihatnya, tapi ketika misalkan pesan makanan atau nyiapin makanan, istrinya tuh tetap menjadi seorang istri nyiapin makanan. Ketika dia udah di rumah bareng ya sama gue gitu, rame-rame gitu, gue bisa ngelihat dia sangat menghargai suaminya. Padahal gue nggak pernah tahu siapa gajinya yang paling gede gitu. Tapi kan gue ngelihat siapa yang kerja ke kantornya lebih banyak, siapa yang ini, siapa yang itu. Tapi gue ngelihat, gila hubungannya kok menyenangkan banget ya. Lo bisa saling mengisi satu sama lain gitu. Nanti mungkin yang satu ngurusin gue yang nganterin lo kerja deh gitu. Tapi yang satu kerja gitu, nanti gue gini ya, gue gitu ya. Tapi hubungan mereka tuh gak kenapa-napa gitu. Dan menurut gue itu yang namanya toleransi juga gitu. Nah, itu yang gue pernah bahas. Gue bilang kan sekarang banyak banget gue ngobrol, gila sekarang perempuan tuh pengen gini-gini. Gue bilang enggak, di hubungan zaman sekarang malah laki-laki diuntungkan loh, gue bilang. Karena perempuan tuh sudah merasa, tidak selamanya harus laki-laki yang nyari rezeki. Tidak selamanya laki-laki yang ada di dapur itu nggak bisa buruk gitu loh. Jadi menurut gue kita benar-benar diuntungkan gitu loh. Sekarang kayak lanjut. Nggak, saya gue gampang lupa, maafin ya. Karena gini, gue kemarin habis ngomongin masalah, nanti kemarin gue ditanyain, nanti kalau menikah, misalkan suatu hari lo menikah, lo berhenti kerja atau enggak gitu? Oh tentu tidak. Kenapa? Karena enggak, orang lain nanya ke gue gitu. Karena waktu itu salah satu partner main gue tuh dia bilang dia berhenti dulu di dunia keaktoran, bahkan dia pernah nyobain kantor gitu. Terus gue bilang kayak, gue kalau diem gue bisa stres. Let's say misalkan gue nggak syuting gitu, gue mencari kesibukan gue harus gerak apapun, mungkin makanya gue olahraga atau apapun gitu. Itu yang gue suka lah. Itu yang gue suka gitu. Kayak gue ngelihat Rachel, pasti kayak gitu kan. Nah tapi misalkan nih Cel, lo dapat laki-laki dia bilang, gue mau ketika kita nikah lo nggak boleh kerja ya, gue akan bisa membiayai semuanya. Kalau seandainya dapat laki-laki kayak gitu. Iya. Tapi dia terbukti bisa membiayai semuanya. Tapi dia nggak boleh ngapa-ngapain maksudnya? Nggak boleh nggak apa-apa. Lo boleh beraktivitas, lo nongkrong, lo mau. Tapi nggak boleh kerja. Tapi nggak usah kerja.
porsi lo tuh 80% ya enjoy sama santai gitu. Ini ya, kalau gue sendiri karena gue sebenarnya gue pengen buat jawab yang sandwich generation tadi sih. Boleh dari situ. Boleh. Kita mulai jawab. Jadi gue Karena nanti gue juga punya pertanyaan ini nyambung sama karakter. ya gue ini kan emang maksudnya lahir bukan di keluarga yang nyaman ya. Lumayan gak nyaman lah. Tapi kalau dibilang kayak susah banget enggak, tapi nggak nyaman ya. Jadi gue ini dilahirkan sama single mother juga, dan jadi pas gue gede gue tuh punya beban banyak karena nyokap gue juga nggak punya tabungan untuk dia selanjutnya, kehidupan dia selanjutnya. Jadi gue tuh punya beban dimana gue tuh harus biayain nyokap, biayain adek, sama biayain anak-anak gue nih sekarang. Dan kalau ditanya tadi kan ada pertanyaan nih kayak sebenarnya gue pengen banget anak gue tuh punya pemikiran kayak Kaki ya, karena gue tuh sekarang tuh jadi kayak triple, kayak biayain keluarga di atas gue, keluarga yang gue bawa, sama gue mempersiapkan tabungan seandainya gue gak ada, karena gue gak mau melanjutkan sandwich generation gue ini ke anak gue sebenarnya. Makanya gue tuh pengen banget anak gue tuh kayak sekolah yang bener, mandiri, udah gue pengen punya A, B, C untuk gue nanti tua, gue gak mau ngerepotin mereka. Tapi kan ini masih mimpi ya. Cuman kalau misalnya untuk tulang punggung keluarga kayak gue sekarang, gue kalau misalnya pemikirannya tuh kayak diri gue dulu baru yang lain, itu emang agak sulit karena tuh keadaan banget. Ngerti gak sih? Ya kalau pengen pasti semua orang kayak gitu kan. Cuman karena keadaannya tuh nggak bisa. Nah yang bikin gue tuh sekarang jadi beban banget sebenarnya. Alhamdulillah sekarang gue ya nyaman lah, cukup nyaman lah gitu. Tapi gue tuh bebannya tuh kayak gue tuh nggak boleh sakit, gue tuh harus panjang umur. Itu sih beban yang sekarang gue lagi ada di pundak gue, karena kalau gue sakit ntar siapa yang kerja, iya, siapa yang kerja. Kalau gue nggak ada ngurusin si A, si B, si C. Kalau gue nggak ada ntar yang ini sekolahnya gimana, yang ini gimana, itu sih sebenarnya bebannya. Nah karena gue udah punya mental yang dominan dari gue SMA, yang dimana gue tuh emang ya karena gue di tulang punggung keluarga ya adalah perasaan dominan di rumah gitu. Wajar itu. Jadi saat gue kenalan sama misalnya gue punya pasangan, dominannya tuh agak nyampe gitu. Makanya tadi kan ditanya soal respect. Gue ngerasa respect itu emang harus di-earn sih. Kenapa gue harus respect lo sebagai laki-laki nih? Kalau misalnya lo kerjanya nggak jelas, terus cuman mengandalkan orang lain, maksudnya ada hal-hal yang nggak bisa gue respect. Ya secara tidak langsung, ini secara alamiah pasti lo jadinya merasa diinjek-injek. Tapi itu kan karena lo sendiri, kita kan pasti kita gini deh, kita kalau ketemu presiden kita respect dia. Betul. Karena beliau tuh earn it gitu. Tapi kalau kita ngeliat orang yang nggak earn our respect, ya kita mau respect dia gimana juga gitu, ngerti nggak sih? Jadi mau dia mau dia itu ekonominya mau rendah ataupun tinggi, menurut gue tuh emang respect itu di earn, bukan karena nominal atau apapun. Iya, karena nominal. Nah tadi kan ditanya, kalau misalnya nanti ada laki-laki yang datang ke kehidupan gue terus nanya, bilang lo nggak boleh kerja, dan nanti gue bayar semuanya. Menurut gue itu dia udah nggak respect gue. Ngerti nggak sih? Karena kenapa laki-laki ngomong kayak gitu? Kalau menurut pikiran gue ya, kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia ngerasa ada perempuan yang berkegantungan sama dia, jadi dia bisa nginjek-nginjek si perempuannya. Makanya gue ngerasa kenapa di dua orang ini kita punya pasangan harus sama-sama punya value, karena kita jadi punya respect masing-masing, dan kita bisa respect dia respect saling respect aja satu sama lain sih. Kan kalau itu dari bentar. Kan kalau itu dari perspektif itu kan. Tapi kalau gue tadi mikirnya sebagai laki-laki, gue mikirnya kenapa gue minta, anggap gue pasangan lo ya, gue minta lo untuk kerja karena gini, gue berpikir lo sudah kerja sekian lama, gue respect lo, gue hargain apa yang sudah lo lakukan, dan gue mau lo menikmati hari lo, dan puji Tuhan gue diberikan kecukupan. Jadi gue mau lo sebagai istri gue, lo enjoy aja lo sama anak-anak, lo sama bermain, dan gue mau lo enjoy lah. Jadi dia mengangkatnya itu dari respectnya, karena gue mau give you the best lah gitu kan. Karena kan kerja capek apa segala macem gitu maksudnya. Ini gue nggak mau menghakimi orang-orang yang menyetujui untuk nggak apa-apa di rumah aja ya. Tapi ini menurut pandangan gue, karena banyak juga kayak ibu rumah tangga sebenarnya yang gue juga sangat respect mereka, karena jadi ibu rumah tangga juga susah menurut gue. Cuman gue nih karena gue ngerasa manusia itu
hatinya tuh bener-bener bisa flip kapan aja. Lo misalnya jadi suami gue nih nanti, terus misalnya lo bilang kayak gitu nih sama gue akan berpikir kayak yang namanya perasaan yang bukan dari darah, bukan dari kayak gue ke anak gue, ke ibu ke anak aja tuh, anak ke ibu aja tuh bisa flip loh, bisa tiba-tiba nggak sayang, nggak peduli. Ini lagi orang yang nggak hidup sama kita dari kecil, terus tiba-tiba ketemu pas gede, terus perasaan berbunga-bunga, bertahan berapa lama? Oke, 5, 10, 15. Terus kalau misalnya kita bergantungan terus sama laki-laki, saat dia usia puber, misalnya usia 60 gitu, terus dia selingkuh, terus kita nggak kuat, atau dia KDRT, terus kita nggak kuat, kita nggak bisa lari karena kita tuh udah berkegantungan hidup sama dia. Jadi itu yang ngebikin gue ngerasa kayak gue akan selalu, gue never resign. That's a good answer. Very good answer. Dia. I like that. Gue mau bantah dulu pernyataan lo tadi. Gue gak pernah nanya. Enggak, gue nggak tahu. Ini kan opini gue. Ini mereka berdua sedang teng. Menurut gue, nggak banyak laki-laki yang bisa fair-fairan untuk bisa respect sama perempuan ya, nyuruh dia di rumah, dia biarin semuanya, cuma karena untuk respect si perempuannya, untuk dia bisa ngerasa tenang. Balik lagi tadi kayak Tarahel bilang bahwa manusia itu flipnya tuh secepat itu, apalagi buat orang lain yang kita baru ketemu, kita bikin hubungan relationship yang di awalnya berbunga, terus lu bisa sampai akhir hayat, nggak bisa. Karena nggak ada yang namanya relationship itu happiness till the end, nggak ada. Adanya damai sama seluruh keadaan. Ibaratnya kayak kartun say, mendaki gunung lewati lembah, pasti ada aja. Jam 7:30 SCTI hari Minggu. Tapi gue tadi mau intermezzo, akhirnya gue ngerti kenapa lu bisa in touch sama dia. Kenapa? Gue nggak tahu kenapa, tapi gue boleh nanya ke lu nggak satu hal. Are you okay and are you happy now? Sebenarnya untuk sekarang happy aja. Cuman. But are you okay? Oke. Cuman mungkin hal yang kayak sangat mungkin yang kayak orang ngeliatnya tuh kok kayak beban banget karena gue nggak pernah ngerasa secure sebenarnya. Ngerti nggak sih? Maksudnya ngerasa secure tuh karena gue ini punya banyak beban. Karena gue ngerasa kayak semua orang tuh bener-bener bergantung kepada gue. Ke gue gitu. Kayak misalnya di kantor nih, kan gue juga punya ada kantor lah. Terus kayak misalnya kayak ada suatu kejadian, itu tuh anak kantor tuh worry. Tapi gue jadi worry karena mereka worry, karena kayak kenapa worry gitu kan. Iya, soalnya kantor gimana Bu gitu. Kalau misalnya ibu kenapa-napa kayak kantor tuh gimana. Makanya gitu. Itu yang bikin dia banyak lagi ya. Kurang kayak yang mungkin jadi kayak agak pikiran tuh kayak kapan ya gue bisa ngerasa secure, apakah gue akan selalu ngerasa nggak secure dalam arti gue nih harus kerja dan harus menanggung banyak banget orang nih sampai kapan sih gitu. Cuman ya dibawa happy lah. Ya makanya mungkin nggak tahu kenapa gue kalimat-kalimat kayak misalkan memanusiakan manusia, terus kayak respect satu sama lain tuh sangat ada di otak gue setiap ketemu orang gitu. Gue dulu juga manusia yang sangat mempedulikan orang lain kan, sampai di titik gue kayaknya harus nyenengin diri sendiri dulu deh gitu. Mungkin ya perbedaan gue sama dia gitu karena banyak hal yang pasti di dunia ini kita banyak berbedanya gitu. Tapi gue emang pernah bilang, maksudnya gue suka mikir gitu, kayak misalkan gue ketemu dia, gue juga punya temen dekat yang jauh lebih umurnya lebih tua dari gue gitu. Tapi gue setiap ngeliat dia tuh gak ada capeknya gitu. Sama seperti ketemu Rachel gitu. Kayak lu tuh capek gak sih gitu. Rasanya tuh kayak kadang suka pengen, maksudnya kadang gue juga takut dibilang kayak SKSD atau apa gitu kan. Kayak misalkan let's say gue ngelihat Rachel misalkan sedang tidak baik-baik aja. Terus misalkan gue ngechat dia doang gitu. Tapi gue bukan mau nanya apapun, misalkan kayak kenapa sih lo, kenapa ini, gue gak butuh tahu gitu. Gue tuh cuma butuh nanya, are you okay gitu. Yes, apapun ya, maksudnya kayak mau itu apa yang di luar sana atau mungkin ya nggak tahu, mungkin panggilan gue tuh mungkin ada gengsinya juga kali ngechat gitu kayak gue nanti dikira ini nggak sih, dikira ini nggak sih. Tapi sebenarnya kita emang pengen gitu, emang pengen gitu. Makanya gue ketika mungkin siapapun yang gue chat, mungkin Rachel, mungkin lo, mungkin siapapun gitu, ya emang panggilan aja gitu. Nanya, karena semua orang tuh nggak pernah sepenuhnya baik-baik aja loh gitu. Kayak dia tuh, gue tuh sangat respect menurut gue. Jadi
ibu dengan umur yang seumur gue, yang walaupun dia selalu manggil gue Kak, gembel, gue udah kesel banget ya. Tapi it's okay to be okay. Walaupun perawakannya lebih kadang kayak dia lebih dewasa daripada gue dari duduk dan lain-lainnya gitu. Tapi apa yang dia sedang kerjakan? Mungkin apa yang dia usahakan? Apa yang dia pertahankan? Apa mungkin perdramaan di luar sana gitu? Tapi dia bisa ngadepin gitu. Dengan muka yang santuy aja bro, gitu. Ibaratnya kalau gue bisa joget TikTok, gue joget TikTok aja, say. Tapi gitu. gue pribadi ya, gue sangat mengidolakan lo. Sumpah gue per hari ini. Gue mengidolakan. Lu sih gue ngerasa lu taruh kayak lu minta CV-nya dia, bisa masuk geng lu apa enggak? Paling enggak, sumpah. Kenapa? Atau ke acara kantor lu. Kita pernah kantor by the way. Gue sangat mengidolakan lo. Gue lah masa lupa. Gue sangat mengidolakan lo. Kenapa? Karena kan gue ngikutin sosial media kan. Gue ngikutin lo lah. Gue liat story lo. Lo sebenarnya kalau gue lihat seorang Rachel Fenya itu adalah orang yang dia melakukan semua tanggung jawab dia. Lo dewasa mungkin sebelum waktunya. Lo mengemban tanggung jawab dan lo menjalankan itu dengan baik. Terbukti hasilnya. Kan kita kalau mau menilai orang, kita mau Rachel ngapain itu urusan lu punya urusan pribadi, gue tahu. Cuman kita sebagai orang luar, kita cuma bisa menilai seorang dari hasilnya. Kita lihat anak-anaknya. Anak-anak lu anak-anak yang luar biasa. Bisnis lu bisnis yang luar biasa. Betul. Iya kan? Betul. Apakah kita boleh menjudge pribadi lo yang mungkin bukan negatif ya, pribadi yang melakukan terserah lo, kehidupan di luar, tapi kita melupakan 80-90% hal positif yang kita yang ngejudge itu nggak bisa ngelakuin 90% itu. Iya. Itu menurutku nggak fair. Itu kenapa gue sangat mengidolakan lo gitu loh. Kalau gue per hari ini. Iya. Karena gue bilang, gue jujur, gue tuh sering banget kan, gue juga mantau media sosial ya, gue lihat gitu informasi tentang dia. Coba ternyata apa yang gue serap informasinya dari luar itu kejawab di hari ini. Makanya kenapa tadi gue sampai nanya Ari oke. Dan kenapa gue bisa bilang sama lo pas intens lo sama dia, touchnya tuh lo dapet dan segala macam, aura dia gede banget coy. Karena gini ya, gue baru kerasa tadi, gue kayak pas lagi dia cerita, gue nahan nangis demi Allah. Lo liat nanti tayangan ya, gue nahan nangis, gue kayak orang, gue lagi ngobrol sama Rahel Fenya, walaupun di dalam sini lo datang bersama hutang nyawa sebagai Sri dan kedua karakter Tri, tapi kedua Sri nama siapa lagi? Sorry, mohon maaf ya, jangan marah-marah dong guys. Sebagai Tri, tapi dua karakter itu lo jawab dari semua pertanyaan lo yang gue lempar secara personal. Kejawab. Jadi gue mau cari tahu tentang Tri itu kayak gimana dan gimana cara struggle-nya dia sebagai seorang anak sulung yang di generasi sandwich yang dia harus biayain adenya dan segala macam. Dijawab versi Rahel Fenya. Sebagai lu dengan personality lu. And ya gue respect dan gue udah mulai ngefans. Ya maksudnya kayak ya balik lagi ke filmnya gitu, di Hutang Nyawa gitu. Saat pertama kali, maksudnya kadang pasti banget ada mungkin gue nggak ke siapapun ya gitu. Ada aja mungkin yang kayak bodo amat dia si Rachel mau ngapain bodo amat gitu. Tapi karena mungkin gue ngelihat kemauannya dia ketika baca skripnya dan menjelaskan karakternya dia punya visionnya tentang si karakternya, itu yang ngebikin gue sebagai sesama aktor gitu jadinya respect. Karena gini, gue pernah kok ngadepin beberapa yang tidak merespek skripnya sama sekali karena mungkin namanya ada. Itu tuh mungkin yang kayak ya udah gue main aja gitu. Mungkin ada kalimatnya Rachel sebenarnya pas di awal-awal sempat bilang kayak lo main di film kenapa gitu. Dan menurut gue sah aja jawaban dia bilang, gue ingat dia bilang gue takut yang film pertama itu laki aja, cuma faktor luck gitu. Terus gue bilang, oh ya, menurut gue pembuktian menurut gue itu nggak salah gitu. Lo mau ngebuktiin lagi di film selanjutnya tuh nggak salah gitu, karena kan pasti gue pun juga tipe orang yang nggak percayaan gitu loh, sama diri gue sendiri pun sampai detik ini gitu. Kayak gue sampai detik ini pun masih ngelihat diri gue tuh kayak najis gitu. Ada sisi itunya tuh selalu ada gitu. Nah, gue bahkan nggak mau pernah nonton film-film. Tapi lu keren gila. Gue kan kepo Instagram lu bawa.
Ya udah dia lagi cerita tadi. Lu keren mampus. Tapi menurut gue Visinema lu keren mampus. Lu ini aja voice over aja ya, voice over film horor itu lu keren banget. Lu tau kan yang di studio gitu kan? Itu aku juga lihat. Kayak anjing kok dia bisa mendalami ini ya? Nah, gua itu sama beneran, sumpah gue like. Itu sama kayak maksudnya happy-nya mungkin gue balik lagi nih ke rumah lama nih, ke Visinema lagi gitu. Dan film pertama yang menuju gue abis itu film horor mulu tuh film Generasi Melankolia gitu, film ini. Nah itu pendalaman itu yang gue banyak belajar, yang akhirnya gue tuh nggak pernah mau gimana ya. Kadang misalkan Rachel nanya, Kak harus kayak gini-gini, gue tuh kadang bingung kayak cara ngomongnya gimana ya untuk gue tidak menggurui dia gitu. Karena gue takut banget menggurui, karena gue paling gak suka didikte. Apapun di kehidupan aktor ataupun kehidupan nyata gitu, gue tuh nggak suka didikte gitu, karena itu balik lagi gue tuh percaya itu semua ngikutin kata hati loh gitu. Kita tuh apa yang kita jalanin gitu. Nah gue tuh balik lagi, gue lupa mau ngomong apa, intinya gue respect dia. Tapi gue mau ngakui ya kalau Visinema tuh gak pernah salah milih pemain. Kadang orang kita mikirnya ya, mentang-mentang di followersnya banyak, dulu gue gitu. Tapi itu yang sangat gue insecurein sih sebenarnya. Dan itu pernah jadi pembahasan kita. Karena gue sempet kayak, gue pernah kok ditanyain, gue tuh sampai muka gue tuh gedeknya setengah mampus ditanya perkara followers gitu. Tapi akhirnya gue berpikir positif, dimana menurut gue Generasi Melankolia tuh ngasih lihat itu semuanya, gimana karakter yang milik kita kok, bukan kita yang milik karakter. Jadi Erwina pun gue saat tahu misalkan siapa partner lawan gue gitu, dalam arti siapa sih yang lagi casting, misalkan gue tahu gitu. Semua tuh deserve sebenarnya. Tapi balik lagi karakternya tuh milih siapa. Dan kayak Tri milih dia bukan berdasarkan angka jumlah followers. Makanya setiap gue melakukan karakter, gue tuh akan berterima kasih sama karakter yang gue mainin. Karena kan balik lagi kita tuh lagi minjem, nggak tahu ya itu percayaan gue ya, gue tuh lagi minjem jiwanya dia loh gitu. Jadi gue selalu ketika selesai gue langsung kayak terima kasih Erwina telah hinggap di badanku gitu, sekarang saatnya lepas. Karena waktu pas di Generasi dia mendep di badan gue. Serius lo? Serius? Gitu terus? Lumayan depresi karena waktu itu karakter Sevilla depresi. Ya mungkin ya, ini gue agak coba lurusin dikit ya. Mungkin ada beberapa ini apa sih BBM gede-gede dari tadi? Ada. Ada segmen dari. Tapi gue nggak mau, ini gue kan. Bener ya? Gue nggak bisa, mata gue tuh. Oh nggak bisa. Makanya ini biar menuju ke BBM ya. Kenapa nih bisa ngobrol seharian nggak sih? Bisa seru ya. Halo kayak gini guys. Jadi menurut gue balik lagi ke poin yang tadi Kia bilang. Mungkin ada beberapa production house yang memang, ataupun beberapa stasiun TV memang yang meminta salah satu selebgram atau yang jumlah followersnya banyak lah ibarat kata gitu, hanya untuk salah satu kepentingan bisnis tertentu. Wajar, tidak apa-apa. Tapi buat namanya gua, menjual ya saya. Iya, buat gue dulu tuh gue juga tipe kali kayak gitu. Kalau kita kan casting sekarang kita harus nulis tuh jumlah followers kita berapa. Dulu tuh gue gede banget. Tapi untuk pertama kalinya episode ini yang ngejawab gue, terutama Rahel V-nya yang ngejawab gue untuk bisa ngerti bahwa ternyata memang apa yang diomongin sama seluruh aktris di luar sana, termasuk lo tadi lo bilang bahwa karakter yang milih orangnya itu terbukti. Jadi you don't need to insecure. Sorry banget ya, jangan baper. Tapi karena gue respect, gue karena kayak baru pertama kali akhirnya gue ngerasa bahwa anjir, lu adalah Tri dan Tri adalah lu, walaupun dia dua personality di manusia yang berbeda. Tapi benang merah kalian tuh punya, dan gue keren banget Visinema, lu milih pemainnya yang emang gokil banget. Di mana Visinema yang selalu sih ada kurangnya. Kenapa? Adi kan belum masuk. Iya. Nanti kalau Visinema ada ini Firda dan Bocum. Apa kayak kesini kita lagi podcast ya apa gue? Ya kan, coba ya Visinema coba ya. Siapa tahu nanti di kehidupan selanjutnya Erwina tiba-tiba kayak kenapa sih Erwina lo bisa selamat, terus dihalau-hati dia kayak dicurhat. Sequel ya kan, sequelnya ada yang part kedua gitu. Siapa tahu ya, kita nggak tahu. Coba gue respect sama Visinema, lo milih pemain yang lo keren-keren banget, dan terima kasih sudah menghadirkan Rahel V-nya dan juga Kia di sini untuk kembali lagi ke Halo Hati.
Jadi sebenarnya tadinya ya harusnya kita ada segmen BBM yang tadi lu baca. Ini Itu kepanjangan baca-baca gitu ya. DM. Tapi ternyata ini seru banget anjing. Terlalu seseru itu. Jadi gue cuma pengen bilang terima kasih untuk Kia, terima kasih untuk Rachel, dan terima kasih Rachel sudah bertahan sejauh ini. Lo keren. Kia, terima kasih. Lo sangat manusiakan manusia. Walaupun muka lu galak gitu ya. Aku tuh muka buluk hati tweetnya ya guys. Karena harus ada jogetnya. Gara-gara Kia tuh aku jadi akrab sama seluruh kru film loh. Oh iya. Karena dia tuh kan main sama kru-kru kan. Kalau aku emang diem doang, mojok gitu. Terus karena ngeliat Kak Kia ngobrol, ih kayak seru, ikut gitu. Keren guys. Gue sempat dibilang talent jiwa kru bro. Anjay. Karena maksudnya menurut gue Core-nya lo ya. Nah, menurut gue gini ya, balik lagi sedikit ya. Lu pada ngapain? Udah ntar dulu. Jadi tanya aja dulu. Ini terserah lo. Jadi menurut gue terkadang gini, kita main di sebuah project film. Ya. Gue tuh nggak bisa ngandalin cuma partner main gue doang. Yes, Gue tuh gue tipe orang yang sangat mengandalkan seluruh orang yang lagi di depan muka gue gitu, di depan gitu. Yang berhubungan. Bahkan tuh gue kemarin yang Hana pun, yang kemarin gue kesini pun juga gue seneng untuk bukan ngajarin ya, tapi lebih kayak yuk kita saling ngargain untuk tahu nama orang-orang yang lagi berhadapan sama kita. After that lo lupa, itu manusiawi menurut gue. Yes, tapi paling enggak, kita tuh lagi kerja, mereka ngebantuin kita, dan kita juga harus ngebantuin mereka gitu. Jadi makanya gue tuh seneng untuk duduk di tempat makan, makanya kadang tuh yang nemenin gue syuting tuh suka kayak, mungkin mereka kayak kapan pulangin nih anak gitu. Karena gue suka banget nongkrong sama kru-kru, karena gue bisa dapetin pelajaran baru. Misalkan nggak cuma kru deh, Michal, anjay, Michal lagi. Misalkan gue duduk bareng sama dia gitu, kemarin lama gitu. Gue tuh bisa banyak-banyak belajar untuk sesuatu yang, gue tuh selalu ngomong, otak gue kan sempit ya. Jadi otak lu luas, lu pintar. Otak gue nggak bisa. Cuma memori lu emang lost. Nah, gitu aja. Jadi kadang tuh gue suka yang kayak wortel pagi, wortel. Ya, lu nggak tahu makanan. Biar ingat makanan wortel. wajib gue wortel pagi sama di brandel, brokoli. Dia nggak bener aja. Iya, brandel. Blender. Di blender. Gue juga nggak tahu. Dan itu blender. Dan itu tuh menurut gue sesuatu yang akan kita bikin jadinya teamwork ini tuh benar-benar kejadian di sebuah film gitu. Kita nggak pernah tahu film itu akan jadi seperti apa, tapi gue ngerasa memori itu akan selalu ada gitu. Dan hutang nyawa menurut gue salah satu memori baik yang ada di gue gitu. Makanya setiap gue kemarin juga bikin konten sama tim Visinema, gue juga ngomong, boleh gue nambahin ini nggak? Karena ketika gue punya memori, gue tuh pasti akan bawel gitu. Gue punya memori ini, tolong tanyain ini, tolong tanyain ini gitu. Jadi karena gue pengen sharing untuk, gue pertama kali loh menemukan energi yang gak cuma dari partner main, tapi dari DOP gue. DOP gue. Gue gak bisa nangis hari itu. Karena gue udah diambil white. Terus emosi gue kehancuran. Pas di close up, gue nggak tahu, anjrit gue nggak bisa nangis gimana ya. Jadi gue mikir plan B nih, apa ya, pas adegan itu, gue kayak lagi digini nih sama energinya dia nih, tiba-tiba nangis gue seada-adanya. Thanks to Pak Haji Arfian. Keren. By the way, nanti kalau ini tayang orang komen, lu udah tadi ngomong tayangnya kapan? Kita nggak nyebut tenang aja. Pokoknya lu nonton, makanya itu alasan kita nggak pernah ngasih tahu tayangannya kapan, biar lu nonton dulu YouTube-nya belum media. Gitu konsepnya, guys. Tapi gue thanks banget, gue tunggu lu dapat penghargaan dari film ini. Jadi kita nggak tahu tayang kapan. Banget, nanti aja. Nah, tayang episode ini ntar aja. Nggak, bukan tayang episode ini, tayang filmnya. Ntar, sabar. Ini lagi bridging aneh. Ente memotong saya jadi jelek nih. Jago ya. Brengsek ya dia. Pantes dia opening sama bridging-bridgingan ada yang megang ya. Karena lu bingung kayaknya mau ngapain. Enggak. Bukan kebingung, lebih ke tolol. Gitu ya, temen-temen. Maaf macam. Respect, love you. Tapi gue tunggu banget film kalian. Kita diundang nggak sih nanti premier kira-kira? Diundang dong, TV Sinema jangan lupa dicatat ya. Kalau Pulau Hantu kita diundang nggak sih? Undang. Oh iya. Oh diundang. Kita datang nggak? Oh datang, alhamdulillah. Kalau nggak datang, gue bilang lu brengsek sih. Kabarin jauh-jauh hari ya, gue cek jadwal juga soalnya. Iya, sumpah. Yang film ini gue pengen nonton, tolong ya teman-teman ya. Pas gue datang lu jangan. Nanti lu nggak mandi lagi. Mandi gue, ini gue baru tau. Beneran sumpah. Beneran emang handbody gue baru.
Wangi. Iya lagi anjir, Wangi sumpah banget. tapi kalau Gue baru gue beli di. Karena dia nggak mandi. Demi Allah. Ini gue baru ganti, gue nyari hand body yang bisa. Iya, lu nggak mandi kan, cuma pakai hand body kan? Lu tau nggak caranya biar tahan lama? Tahan lama 12 jam. Jadi ternyata hand body sama yang spraynya itu. Emang itu bareng. Itu harus satu merek. Cuma ntar lu cuma kepanjangan. Oh ya udah ntar. Intinya ya cuma kita harus datang ke premier mereka, tapi pas kita datang mereka jangan sombong lah. Iyalah. Produser ya. Paling nggak cuma gini doang. Dia bocor gitu ya guys ya, gitu ya. Biar Biar dia bocor. malu. Thank you. Kenapa dia harus? Gitu. Kata lu mau masuk circle dia, biar Iya dia harus, hai bocor gitu enggak? Ya Allah. Tapi dia yang, Rachel, gitu. Iya gue aja, biar gue aja. Coba lu tandain muka dia Ecel ya. Lu bilang Paling gitu sama kelihatan temen lu. sebenarnya. Kelihatan kan dari dulu kan. Tapi gue respect sama kalian berdua udah. Terima kasih. Bisa memerankan karakter itu sebaik mungkin dengan Amin. pesona kalian. Gue harap pertama buat Rachel jangan insecure lagi karena you are the best ternyata, dan tunjukin terus semua yang lu punya saat ini ke kacamata luar, karena kadang orang lain tuh nggak pernah peduli proses. Kata di Bocem bilang semua orang peduli hasil akhir, tapi di detik ini gue peduli sama proses lo, dan gue suka sama lo Ki, selalu suka kali kita selalu satu tim melawan Bocem Ahmad love dan Ya boy. emang ya semoga lo bisa memenangkan satu penghargaan dari film Amin, ini, karena ya tentang Allah, ngeliat lo tuh amin. tulus gila parah, Amin. menangkap banyak orang. Dan jangan lupa buat teman-teman nonton Hutang Nyawa tanggal 12 Desember 2024 di bioskop. Nggak boleh nonton yang bajakan, nggak Betul. boleh spoiler, hargain film Indonesia yang Benar. dibikin sama orang-orang Indonesia, Bu. dan Bola. usahanya kalian juga dong Betul. dalam membuat si syutingan ini. Jangan lupa ya 12 Desember 2024 tayang serentak di seluruh bioskop ya. Betul. Berarti jangan lupa nonton, dan kalau kalian nonton tolong difotoin tiketnya, tag ke mereka, tag ke Visinema. Betul? Betul. Nah, harus kayak gitu ya, biar ketahuan anjing lu nonton atau kagak. Kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Iya bener dong, Iya, bener betul. dong. Aku udah nonton Kak. Pasti tanya jalur ceritanya, enggak tahu. Iya kan? Nah itu biasa tuh kayak gitu. Dan terima kasih juga untuk Batavia Whiskey dan juga Batavia Highball yang sudah support episode kita kali ini. Dan buat teman-teman yang lain, kalau kalian ngerasa kayaknya kita perlu ngundang Kia ataupun kita perlu ngundang Rachel secara personal deh gitu kan, kita bahas tentang topik-topik tertentu yang ingin kalian diskusikan, boleh banget aja tinggal DM ke Instagram @bloomdaily ataupun TikToknya Bloom Media ataupun Instagramnya Halo Hati. Dan buat teman-teman semua yang kalau kalian mau dengerin episode-episode Halo Hati seluruhnya dari season 1 sampai season-season berikutnya, sekarang di season 6, secara audionya sudah ada di Spotify di @halohati. Tolong jadikanlah kami bisa tampil di Spotify Festival di tahun Jangan 2025. Tolong Minum sih ya kata teman-teman gue, haus semuanya. Oh iya benar. Dan buat Batavia Whiskey atau Batavia Highball, kalau kalian suka sama episode ini, tolong lanjutlah kita ya di season-season berikutnya. Mungkin bisa juga masuk ke HCLV-nya tadi ataupun ke Kia. Mereka suka dengan Batavia. Aeng bantuin jualan ya. Kita potongan 70-30 ya guys. 70 gua, 30 lo. Cari. Boleh silakan teman-teman semua, dan kalau kalian ngerasa episode kali ini kurang panjang ataupun apapun, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sekali lagi gue ingatkan paling terpenting buat teman-teman yang suka menggal episode kita, tolong dituliskan YouTube channelnya di mana agar yang lainnya bisa nonton secara full dan gak miskomunikasi. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.